Aku akan bersama ayahku mengelola Fang Chuan dengan baik, mengutamakan kualitas. Menjunjung tinggi kepercayaan, melayani masyarakat. Hari ini ada satu hal lagi yang akan diumumkan, atau lebih tepatnya, memberikan penjelasan untuk kalian semua. Awalnya grup Wan Chuan dan grup Lin Shu mengikat janji pernikahan bisnis yang indah. Hal ini tidak akan berubah. Xiao Shu tolong berdiri sebentar. Zheng. Jadi hari ini juga merupakan momen pengumuman pertunangan Lin Shu dan Pei Zheng. Sebagai penerus, ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Jangan berlebihan. Baik. Pasangan yang cocok sekali. Kalian setujukan mereka pasangan yang cocok? Cepat foto Nona Lin Shu dengan bagus. Masalah pertunangan, kenapa tidak berdiskusi denganku? Awalnya, keluarga Lin Shu dan keluarga You menyepakati. Adalah pernikahan para penerus. Peijing Janggon Maradong. Kita hanya pernikahan bisnis, setelah menikah main sendiri-sendiri saja. Kedepannya selama di acara yang harus kuhadiri, proyek yang harus dikerjakan bersama. Saling memberikan muka saja sudah cukup. Sudah dengarkan? Xiao Shu orang yang paham situasi. Belajarlah yang baik dari tunanganmu, masa depan Wan Chuan masih harus banyak bergantung pada keluarga Lin Shu. Cheng Yu, dengar penjelasanku. Baik kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu kembali ke keluarga Yo? Dan bertunangan dengan Lin Shu, lalu aku dianggap apa? Hanya dengan kembali ke keluarga You, mewarisi Wan Chuan. Hanya mungkin untuk membantu Hong Ye dan Shen Hua. Ini solusi terbaik. Kalau begitu kamu bisa saja memberitahuku, kita sudah janji. Untuk jujur satu sama lain, yang kamu lakukan bagaimana? Masalah pertunangan ini, aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu. Lalu kembali menjadi penerus? Kamu juga benar-benar tidak tahu? Kamu sudah memilih untuk kembali ke keluarga Yo, iya kan? Kalau begitu aku juga akan memberitahumu jawabanku. Kita putus. Kamu kenapa di sini? Waktu di sampingku. Kamu hanya mencicipi wine, tidak pernah mabuk seperti sekarang. Iya juga. Memonitor aku memang hobimu. Hari ini, Pei Zheng membuatmu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana aku tega membiarkanmu sendirian? Benar-benar tidak mau menyapa. Tidak perlu. Lagi pula itu mantan pacarmu. Perlukah sampai sejauh ini? Sekarang aku adalah penerus Wan Chuan. Asalkan kamu jujur padaku, aku akan berusaha membantu. Tapi kalau kamu main licik, tanggung sendiri akibatnya. Bagus, memang pantas jadi pria Lin Shu. Mereka cukup cocok. Kalau kamu datang untuk menertawakanku. Sekarang sudah cukup, kan? Cheng Yu, ini akibatmu tidak menurut. Aku tidak salahkan, Pei Zheng kembali ke keluarga You. Itu sudah direncanakannya sejak awal. Langsung saja menikah dengan Lin Shu, orang seperti dia. Periala Penapu, Munafik, sudah kukatakan padamu. Wajah aslinya. Apapun itu, cinta atau keluarga, di matanya. Hanya alat untuk dimanfaatkan. Pei Zheng sampah. Tidak mempengaruhi kamu sebagai bajingan. Kalau menghina, aku bisa membuatmu lega. Silakan saja. Tapi Cheng Yu, kamu bilang aku tidak mengerti cinta. Aku mengaku. TAPI. Asalkan kamu memberiku kesempatan lagi. Aku akan mengubah semua yang kamu benci. Aku bersumpah. Bukan, kalian berdua memang lucu, dua sahabat sampah. Kenapa? Aku harus mencari pria di tumpukan sampah. Tunggu.
Kakak, sekarang aku bersamanya. Kamu tidak keberatan kan? Adik. Sekarang akulah penerus Wan Chuan, jangan main-main lagi. Yang disebut penerus. Hanya Bidak Show Song. Apa yang hebat? Aku hanya mengingatkanmu dengan baik. Kalau tidak, kau pikir si tua itu akan membiarkanmu? Kalau kalian berdua mau ngomong kosong, pulang saja. Jangan muncul di hadapanku lagi. Cheng Yu. Direktur Yao ada masalah. Direktur Yao menjual Hongye. Pergi. Semuanya pergi. Kamu menjual Hongye. Informasimu selalu cepat. Bukankah Suyou sudah memberitahumu? Masih perlu tanya aku lagi? Tidak masalah. Meskipun kamu menjual Hongye, aku punya cara lain. Membuat Cheng Yu tidak bisa lepas dariku. Anak sudah besar. Bahkan ayah tidak dianggap lagi. Kapan kamu pernah menganggapku sebagai anak? Ibuku bunuh diri karena depresi, itu berkatmu. Semua bekas lukaku juga berkatmu. Sekarang aku akhirnya punya wanita yang kusukai. Tapi kamu malah ingin menjilat Lin Shu. Membuatku bertunangan dengan Lin Shu. Sekarang kamu tidak bisa mengontrolku lagi. Suruh anak sulungmu kembali dan menikahi Lin Shu. Kita semua ada dalam rencanamu. Kita semua adalah bidakmu, semua yang kamu lakukan. Hanya untuk dirimu sendiri, semua yang kulakukan. Bukankah untuk kalian berdua, brengsek? Kamu pikir aku tidak berani melawan Yao Song? Kamu meremehkanku. Ajin. Ini caramu bicara dengan ayah? Apa hakmu untuk menasehatiku? Bukankah kamu selalu bilang ingin mandiri? Kenapa? Sekarang jadi anjing penjilatnya? Aku bisa kembali. Itu karena kamu tidak berguna. Ayah. Lin Shu bilang kalian pergi kencan hari ini. Ya. Sepertinya, kamu sudah memikirkan soal pernikahan politik ini. Aku setuju dengan pernikahan politik, asalkan baik untuk Wan Chuan. Aku tidak akan menolak. Ini menunjukkan kamu sudah dewasa. Asheng begitu bijaksana. Ayah akan berdiskusi denganmu untuk segala hal di masa depan. Tidak akan mengambil keputusan sendiri lagi. Terima kasih ayah, semuanya akan semakin baik. Cheng Yu, aku sudah melangkah demi langkah. Mengukirmu menjadi sempurna. Kamu hanya milikku. Hei Yujie, ada masalah, cepat lihat trending. Trending. Beritahu Departemen Teknis, turunkan semua video dan foto. Bonus bukan masalah. Kamu sudah putus dengannya, kamu masih. Daripada bicara, lebih baik selesaikan urusannya. Aku khawatir, kamu keluar dari grup Beng Yun. Melepaskan saham dan kembali ke keluarga Yao. Yao Song sekarang padamu. Belum sepenuhnya tenang. Jangan karena Cheng Yu semuanya jadi sia-sia. Masalah putus, aku yang salah padanya, aku hanya ingin menebusnya. Secara permukaan, kita sudah memutus dana dari Hongye. Jika kita tidak bisa melewati krisis ini, rantai dana Love Sen juga akan putus, aku sudah menghubungi manajer Wan Chuan, Wu Jing. Jika kita bisa mendapatkan sesuatu darinya, Yao Song juga akan hancur. Kamu dulu tenangkan Yao Song. Masalah Cheng Yu bayar aku yang urus. Terima kasih. Netizen ini sangat menyebalkan, lihat aku buka akun kecil. Aku akan menghajar mereka. Ngetiknya lumayan cepat. Sekarang bagaimana keadaannya?
Kak Yu, meskipun ada yang membantu kita, sudah menghapus banyak video dan foto, tapi penyebaran opini terlalu cepat. Di live streaming kita semua memaki. Host kita sampai menangis. Lovesen sudah menanyakan situasinya. Mereka bilang opini akan mempengaruhi harga saham, ini bukan main-main. Mereka menyuruh kita melakukan PR, sekarang bagaimana? Benyun sudah menghentikan dukungan dana untuk kita. Jika Sen juga berhenti, Jangan menasihati kebaikan sebelum meresahkan pendaratan orang lain. Mereka semua disesatkan. Tidak tahu apa langsung memihak. iya, sebenarnya netizen juga tidak mengerti apa yang terjadi. Hanya terpancing emosi. Jika kita bisa mengungkap kebenaran, membalikkan opini, Mengungkap. Bagaimana mengungkap? balasan kenari, menurut kalian bagaimana judul ini? Sepertinya tidak buruk. Kalau begitu cepatlah bekerja. Ayo bergerak. Beri kalian balasan. Pernyataan yang Cheng Yu publikasikan di internet sudah sangat mempengaruhi harga saham kita. Bagaimanapun, orang tua saya dan pihak Linshu, kamu harus mencari cara untuk menjelaskan. Ini sebenarnya bukan jalan buntu sebenarnya. Menurutku kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Menggaji Asian. Maksudmu, Pei Zheng kali ini kembali. Ada maksud lain. Sudah 10 tahun, aku sudah bilang padanya berkali-kali. Dia tidak mau kembali. Tapi kenapa justru di waktu ini dia kembali? Ini terlalu kebetulan, bukan? Baik. Rilis pernyataan resmi dalam 1 jam. Tuduh Cheng Yu mengebangkitkan fakta dan kebohongan, memalsukan fakta. Gunakan ini untuk menuntutnya. Hanya dengan membuat Cheng Yu dalam posisi sulit, kita bisa melihat apakah Pei Zheng punya niat lain. Hanya dengan cara ini, reputasi Linshu dan Fang Chuan bisa kembali. Ini ide yang bagus, sekaligus menyelesaikan 2 masalah. Sangat tidak bermalu, masih bilang akan menuntut kita secara hukum. Lihat saja, aku akan menyerangnya habis-habisan. Yu Jia, Wan Chuan juga merilis kinerja awal perusahaan kita. Dia bilang Wan Chuan mendukung Hong Ye. Hanya karena hubungan tidak sah. Ini leku, bukan? Apa yang tidak sah dari kita? Apakah semua telepon yang masuk ini dari mitra? Mereka semua orang licik, melihat kuntungan langsung datang. Tapi ketika ada risiko, mereka langsung mundur. Sekelompok orang licik. Dalam bisnis ya bisnis, wajar saja mereka bertindak seperti itu. Beritahu semua, 2 jam lagi kita adakan konferensi pers. Kita bisa melewati ini. Apa yang akan kita rilis? Perjanjian taruhan tahun itu, dan selama ini, tekanan Wan Chuan terhadap Hong Ye. Yu Jia, ini tidak baik bukan? Bagaimana kalau kita membuat Wan Chuan marah? Kita sudah lama bermusuhan dengan Wan Chuan, apalagi, aku juga tidak takut pada mereka. Tunggu dulu. Ada pengguna anonim yang mengirim video seperti ini. Kalau kamu suka merekam, rekam saja sampai puas. Ini adalah Yojin saat itu, di kamar mandi melakukan kekerasan padaku. Dia sendiri yang merekamnya. Dia sendiri yang merekam, mengirim, dan menghancurkan dirinya sendiri. APA maksudnya? Ada yang mencurigakan, bukan? Yu Jia, lihat komentar di bawah ini. Arahnya berubah total. Video ini membaktikan. APA yang kira kecocokan. Kalau begitu, ini menguntungkan kita. Bagaimanapun, setidaknya PR Wan Chuan benar-benar kehilangan kredibilitas. Kita menang, benar-benar menang. Ini kemenangan. Internet terlalu cepat, ya. Seandainya. Waktu itu ayam jerit, aku pernah bilang. Harusnya dijual online, kan? Ada benarnya juga, buatlah naskah pidato. Yuji, kamu tidak boleh balas dendam seperti ini. Xiao Tiansu, kamu yang lakukan. Kamu yang lakukan, kamu yang usulkan, kamu yang lakukan. Kamu yang lakukan. Ketua, bagaimana bisa Anda datang ke sini? Kamu memposting semua ini di internet. Apakah kamu ingin membuat Wan Chuan mati bersamamu? Ayah. Jangan terburu-buru. Hati-hati serangan jantung, Wan Chuan. Benar-benar akan jatuh ke tanganku. Baiklah, anggap saja aku tidak pernah punya anak seperti kamu. Tapi mulai sekarang, kamu juga jangan berharap bisa mendapatkan harta APA Panderiku.
Yujia, sekarang semua netizen mendukungmu untuk mempertahankan hakmu di live streaming kita. Banyak orang yang datang, pertarungan ini sangat sukses. Kamu datang untuk apa? Tidak diterima ya? Ingatkan kamu sudah bukan CEO Beng Yun lagi. Kita juga tidak ada kerjasama bisnis, jadi kamu tidak punya alasan untuk muncul di sini. Tapi kita masih mantan. Kamu juga tahu itu mantan, tunanganmu sekarang adalah Lin Shu. Kalau begitu kita bicara soal perasaan saja. Maaf, sudah jadi mantan. Tidak bisa bicara soal perasaan lagi. Baik, aku sudah tahu. Saat Liu Yu menurunkan semua video, pasang namaku di seluruh internet. Agar wanita-wanita bodoh itu tahu siapa yang harus mereka syukuri. Tertawa apa? Kamu sudah tahu. Tentu saja aku tahu, siapa aku. Kalau lain kali kamu masih begitu, berbuat baik tanpa meninggalkan nama, aku akan menganggap semua jasanya milik CEO Liu. Aku ini khawatir sama kamu. Kalau kamu takut aku khawatir, jangan lakukan hal seperti ini. Bagaimana kalau Yosong mengetahuinya? Kalau dia tahu, rencana kita akan gagal total. Kamu juga akan sangat berbahaya. Percayalah, beri aku waktu, aku pasti akan menyelidiki semuanya. Berapa lama lagi aku harus memberimu waktu? Aku sudah sabar selama 3 tahun, belum cukup? Masih harus sabar lagi? Tidak perlu. Aku mau bilang sesuatu padamu. Yosong pernah menemuiku. Dia berharap aku kembali untuk mewarisi Wan Chuan, menurutku. Ini adalah kesempatan baik untuk menyelidiki Wan Chuan. Apakah ini tipuan? Yosong si ubah tua itu. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Tenang saja. Baik, kalau kamu sudah memutuskan, aku pasti mendukungmu. Kamu harus hati-hati. Besok siang, aku ingin bertemu denganmu. Ada apa? Masalah video itu? Kamu sudah menebak itu aku. Kita berdua memang punya kesamaan. Cheng Yu, lihat. Aku yang paling mencintaimu, kamu dalam masalah. Pei Zheng bersembunyi di Wan Chuan. Tidak membantu sama sekali, sedangkan aku. Sekarang semua orang memerihiku. Tapi aku senang. Karena hanya aku yang bisa melindungimu. Hanya itu. Semua yang aku lakukan, karena aku mencintaimu. Aku takut kamu pergi lagi, jadi aku terus menyakitimu. Beri aku kesempatan lagi. Kita berdua bersama lagi ya? Lihat. Beijing dan Lin Shu sudah bertenangan. Langit sedang membuka jalan untuk kita. Cheng Yu, kita memang pasangan yang ditakdirkan. Kamu tidak sakit, kan? Pertama, memposting foto dan video di internet. Lalu pura-pura membantuku membersihkan nama. Membuat skema, pikir aku akan setia. Terus jadi burung emasmu? Maaf, aku bukan orang bodoh. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa? Kenapa apapun yang aku lakukan? Kamu tidak bisa melihatku lagi?
Kamu menunggu Pei Heng kembali. Beberapa hari ini pasar saham jatuh, orang tuaku sudah sangat tidak puas. Kita tidak bisa membiarkannya terus gila. Kalau pamannya tidak bisa mengendalikan Yojin, maka pernikahan antara keluarga kita tidak bisa dilanjutkan. Masa depan keluarga Yo memang bagus, tapi selama ada ranjau ini, bisa meledak kapan saja. Xiao Shu, aku mengerti kekhawatiranmu. Tapi tenang, Paman akan berusaha mengendalikannya. Tapi setelah kejadian ini, Pei Heng terlihat tidak ada masalah. So Pei Zheng, asal kita bisa menangani ranjau di tubuh Sheng Hua, dia bisa berbuat apa saja. Tidak akan meledak. Bagaimana cara menanganinya? Di dunia ini, hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Apa yang terjadi dengan Lao Shao ini? Sudah beberapa hari tidak terlihat. Benar-benar aneh. Siapa kamu? Mau apa? Serahkan dokumennya. Saya sudah menelepon polisi. Pak Pei. Kenapa kamu ada di sini? Sebagai manajer umum Wancuan. Dan akuntan Sao membantu grup ini mencuci uang. Sekarang ada orang yang mengejarmu, tidak memikirkan jalan keluar. Kamu berbohong. Saya bekerja untuk Direktur Yo. Direktur Yo. Tidak mungkin. Direktur Yo dan saya satu tim. Dia tidak mungkin melakukan ini padaku. Maka kamu adalah Lao Zhao kedua yang hilang. Lao Zhao. Tunggu. Saya mau bekerja sama denganmu, tapi file yang saya berikan ada passwordnya, dan saya hanya punya setengah passwordnya, sungguh. Dulu, semua urusan, saya dan Lao Shao yang menanganinya. Yo Song tidak pernah ikut campur. Kemudian saya khawatir. Zhou Song SI bejingin ini, dia mengkhianati aku. Saya menyimpan semua bukti. Saya dan Lao Shao untuk keamanan. Masing-masing mengatur setengah password, jadi saya hanya punya setengahnya. Bagaimana saya bisa memastikan apa yang kamu katakan benar, mendekripsi file? Paling tidak butuh beberapa hari, jangan-jangan yang kamu berikan palsu. Sudah saatnya begini, bagaimana mungkin saya menipumu? Asal kamu berjanji melindungi keluargaku. Saya akan mendengarkan semua yang kamu katakan. Sudah saya bilang, pria tidak ada yang baik. Dulu saya pikir, Pei Heng itu pria baik. Ternyata, anak orang kaya yang manja. Yojin tidak perlu dibicarakan lagi. Suka mengontrol, psikopat, benar-benar bukan orang baik. Sekarang manajer Xiao Cheng kembali menjadi workaholic, tidak suka tersenyum. Saya takut dia menjadi kesepian dan tertutup lagi. Sungguh tidak adil untuk manajer Xiao Cheng kita. Benar-benar salah memilih orang. Aku juga tidak menyangka kakakku bisa seperti ini. Sister Yu punya hati yang kuat. Itu sudah terlihat oleh semua orang. Tertutup? Tidak sampai segitunya. Sister Yu bukan hanya bos, tapi juga teman baik kita semua. Kita harus mencari cara untuk membuatnya tersenyum lagi. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Kita cari sekelompok cowok ganteng. Lalu buat dia melupakan hubungan ini. Gimana? Aku juga mau. Jangan bercanda, aku serius. Bagaimana menurutmu? Menurutku ini ide yang cukup bagus. Oh ya, barang-barang di pameran itu, jangan lupa backup semuanya. Setiap rasa siapkan minimal 10 jenis, pastikan sudah di batchku. Saat kita di Singapura, jangan lupa manfaatkan setiap kesempatan. Jadwalkan waktu dengan semua distributor. Jangan sampai ada kesalahan. Sister Yu, urusan perusahaan serahkan padaku. Kamu bisa tenang, beberapa hari ini kamu istirahat saja. Jangan menangis lagi untuk si brengsek itu, tidak worth it, kamu. Fokus saja untuk memulihkan diri, beberapa hari lagi, bawa barang pameran kita. Dan tunjukkan kehebatanmu di acara besar itu. Tentu saja, aku wanita karir yang kuat, mana mungkin. Menangis karena cinta. Kalau ada waktu, di rumah aja, nonton video cowok ganteng. Bikin panjang umur. Tahu, kamu sehari kirim belasan video, aku akan nonton. Sampai jumpa. Video cowok ganteng apa? Kenapa? Kamu mau lihat? Apa aku kurang menarik? Sebenarnya, kamu bisa belajar lagi.
Mereka ini cukup menarik. Bagaimana kalau kamu lihat? Kalau begitu, ajarin aku dong. Aku mana bisa. Ini juga bukan hal yang harus aku pelajari. Kalau begitu, aku yang ajarin kamu. Katanya kamu tidak suka nonton ini. Di mana kamu belajar? Gatal. Sudah. Aku masih ada pekerjaan yang belum selesai. Aku kerja dulu. Bukannya Chensu tidak akan kembali? Aku mana tahu. Buka pintu, cepat sembunyi. Ini tidak bisa. Sister Yu. Aku sudah kembali. Oh, sudah pulang awal? Kenapa kalian berdua pulang bersama? Cepat duduk. Zhao Yong dan aku khawatir kamu jadi murung. Jadi kami janjian untuk brainstorming bersama. Untuk menyelesaikan urusan besar hidupmu. Tebak apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi? Kak Yu, kamu belum tahu kan? Belum tahu kan? Sejak kamu melawan Wan Chuan, banyak orang terpesona padamu. Sampai pusing 7 keliling. Bukan cuma pusing 7 keliling, tapi juga jelisa 7 turun naik. Hari ini di live streaming, banyak anak orang kaya yang datang. Apa itu anak orang kaya? Mereka menghabiskan banyak uang. Hanya untuk bertemu Kak Yu sekali. Hanya sekali. Meskipun aku juga merasa perkembangan ini sangat aneh. TAPI. Aku dan Zhao Yong sepakat. Cara terbaik untuk menyelesaikan sebuah hubungan adalah memulai yang baru, jadi hari ini aku dan Zhao Yong akan memilihkan untukmu. Ini semua adalah orang-orang pilihan kami. Bisa dibilang semua jenis ada. Adik cowok manis. Pria dewasa sukses. Dan ini kenapa kamu datang? Lihat. Kenapa kamu datang? Kamu si playboy yang main dua hati. Sudah punya yang baru, masih mau menggoda Kak Yu. Ini. Kalian Kak Yu harusnya kasih penjelasan pada kami. Penjelasan apa? Jadi, semua ini sudah kalian rencanakan dari awal. Benar kan? Memang kami yang melakukannya. Tapi, pertunangan dengan Lin Shu itu adalah kecelakaan. Ngomong-ngomong, gimana urusan kamu cari Wujing hari ini? Kalian mempermainkan kami berdua. Tidak akan dicurigai oleh Yosong kan? Tenang, rahasia mereka sudah aku ketahui. Ngomong-ngomong, kalian berdua mau cari pacar baru untuk Cheng Yu ya? Urusan kami, kalian berani bilang ke orang lain. Ini semua adalah perjanjian transfer saham. Dari grup Wan Chuan dan beberapa anak perusahaannya, asal kamu mau tanda tangan, semuanya milikku. Akan jadi milikmu. Kamu mau main apa lagi? Kamu dapatkan semua ini, tidak peduli berapa uang yang kamu habiskan. Untuk membeli kembali Hongye, atau terus investasi di Hongye. Aku tidak punya masalah dengan itu. Anda yang mengajari saya, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Syaratnya apa? Anda masih ingat, dulu kita memanfaatkan Shenghua dan melakukan operasi gelap dengan Hongye? Pei Sheng kembali untuk menyelidiki hal ini. Dia sekarang sangat mungkin sudah mendapatkan data dari Wujing. Tolong bantu saya menggantikan data ini.
Beri dia pelajaran, nanti kita ayah dan anak bisa terus bekerja sama. Tidak akan ada lagi kekhawatiran di masa depan. Ternyata Anda takut, baru ingat saya sebagai pion. Saya tidak akan lagi memanfaatkan oleh Anda. Ketika semuanya terbongkar, kita berdua tidak akan bisa lepas. Nanti burung kanari, Anda benar-benar akan terbang. Ayah. Ada apa Anda mencari saya? Apa maksud Anda? Bukankah Anda sudah tahu? Asheng, sejak kecil saya tidak banyak merawatmu. Tapi kamu tetap anak saya, darah saya mengalir di tubuhmu. Mana ada anak yang setiap hari ingin membunuh ayahnya? Apa pendapatmu? Saya memanggilmu kembali kali ini untuk memohon, beri ayah kesempatan hidup. Dulu, Anda berselingkuh di luar tanpa sepengetahuan ibu saya. Dan mengambil alih Shenghua saat ibu saya meninggal secara tidak terduga. Saya hanya mengambil apa yang menjadi hak saya. Anda sendiri yang tidak bersih. Jangan salahkan saya jika saya menemukan bukti. Zheng, kita ayah dan anak, bagaimanapun juga, seharusnya tidak sampai pada titik saling berperang. Wan Chuan dan Shenghua, bukankah semuanya akan menjadi milikmu? Mari kita berkompromi, jangan ada konflik internal. Setuju? Bagaimana jika saya tidak mau? Hei, bagaimana dengan dokumen itu? Kira-kira masih ada 28 jam lagi. Terima kasih. Antara saudara tidak perlu terima kasih. Nanti. Kenalkan saya dengan cewek cantik dong. Saya tidak kenal cewek cantik manapun. Kalau tidak, kamu kenalkan saja Xiao Cheng. Pergi. Lihat, saya berhasil mengelabuimu, putus palsu kan? Sao keuangan, saya sudah menyelesaikannya. Kamu membunuhnya? Sayangnya Wu Jing jatuh ke tangan Pei Zheng. Kita berdua berada di kapal yang sama. Selanjutnya Pei Zheng serahkan padamu. Setelah semuanya selesai, saya akan memberikanmu 15% keuntungan dari Nancheng. Kamu ingin menarikku ke dalam masalah. Ini adalah hal yang melanggar hukum. Siapa yang menyuruhmu melakukannya sendiri? Kamu punya banyak orang kepercayaan. Sudah bertahun-tahun kamu melatih mereka. Sekarang saatnya mereka memberikan kontribusi. Pulang dan pikirkan baik-baik. Paman menunggu kabar baik darimu. Kalau ada masalah, langsung saja bicara. Tidak perlu buru-buru, tunggu sampai orangnya datang. Apa maksudmu? Lin Shu, apa maksudmu ini? Aku tahu kamu dan Cheng Yu belum putus. Terima kasih. Semua ini adalah rencanamu untuk kembali ke keluarga Yo, yang sudah kamu siapkan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku datang hari ini bukan untuk berperang dengan kalian. Tapi untuk memberitahu kalian. Aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Benarkah? Aku sudah melihat wajah asli Yo Song. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam kekacauan keluarga Yo. Aku, Lin Shu, fokus sepenuhnya pada grup Lin Shu. Siapapun yang merugikan kepentinganku adalah musuhku. Nona Lin Shu. Lebih bijaksana dari yang aku bayangkan. Tentu saja. Aku bukan tipe orang yang hanya memikirkan cinta setiap hari. Membosankan, dulu aku hanya berpikir bahwa hanya pewaris Wan Chuan yang layak untuk putri grup Lin Shu. Tapi karena kalian, aku akhirnya mengerti. Pernikahan harus didasarkan pada perasaan untuk bisa bahagia dan langgeng. Aku yakin suatu hari nanti akan menemukan orang yang tepat untukku dan mendapatkan kebahagiaan sejati. Sangat sadar, bisa mengambil dan melepaskan. Sayangnya, tidak mengenal Pak Pei lebih awal. Kalau tidak, mungkin Yojin tidak akan ada urusan. Bercanda saja. Kenapa? Takut pacarmu di samping?
Aku hanya bercanda, sebenarnya aku sangat mengagumi kalian berdua. Dan juga Cheng Yu. Aku agak iri padamu, keberanianmu untuk kabur seperti burung kenari. Lin Shu. Azeng baru saja mengatakan sesuatu yang benar. Kamu memang sangat hebat. Lagi pula, di Jiangcheng, hanya kamu yang mendapatkan gelar pengusaha wanita baru. Di bawah usia 30 tahun. Pei Zheng, kamu harus mengerti Bahwa aku sudah berkonfirmasi dengan Yu Song. apa yang harus dihadapi, pokoknya hati-hati dalam segala hal. Selain itu, aku sudah menyiapkan hadiah untuk kalian, semoga bisa membantu. Dan juga, aku sebentar lagi akan keluar negeri. Sampai jumpa. Tenang saja. Kamu tetap harus berhati-hati. Cheng Yu, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kita harus selalu bersama selamanya. Kartu tambahan ini tidak ada limitnya, passwordnya tanggal lahirmu. Ingat ya. Masalah yang bisa diselesaikan dengan uang, bukanlah masalah. Meskipun banyak orang Tionghoa di Singapura. Tapi aturan di sana berbeda dengan di dalam negeri. Jadi, aku sudah menghubungi teman di Singapura. Nanti mereka akan menemani kalian sepanjang perjalanan. Oke. Tapi sebenarnya, aku masih berpikir apakah harus pergi, bagaimana menurutmu? Masalah Wan Chuan belum selesai, kalau terjadi sesuatu. Aku sangat khawatir padamu. Tenang, ada aku dan Liu Yu. Ini bukan urusanmu. Kesempatan yang sudah diperjuangkan lama, jangan disia-siakan. Tapi kalau kamu mengalami masalah, aku mana bisa memikirkan hal lain. Tidak ada kalau-kalau. Kita sebaiknya tidak membuat asumsi. Untuk hal-hal yang belum terjadi. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana mempresentasikan produkmu di pameran. Ada satu hal yang penting. Kapan kamu pindah ke sini, tinggal bersamaku. Nanti saja, aku dan Chen Su sudah nyaman tinggal di sini. Benarkah? Kalau kamu pindah ke sini, kita bisa pergi jalan-jalan bersama. Bekerja bersama, dan di malam hari. Kita bisa bersantai di sofa, nonton film bersama. Minum sedikit alkohol. Kedengarannya menyenangkan. Apakah benar akan ada hari seperti itu? Tunggu semuanya selesai, perusahaan kita semakin baik. Hidup kita juga akan semakin baik. Tapi ada satu hal. Kamu harus batasi minum, kalau tidak kamu bisa kehilangan kendali. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah kehilangan kendali karena minum? Lihat, kamu sudah begini padaku. Aku sedang sibuk packing, tidak ada waktu untuk membicarakan ini. Nanti kalau aku pulang dengan kemenangan, aku akan menghukummu. Aku yang akan menjemput, pesawatnya malam ini, dan akan hujan. Tidak tahu apakah pesawat bisa terbang. Seharusnya tidak masalah, Cao yang sedang menungguku di bawah. Kamu sibuk saja. Password Lau Pei sudah dipecahkan. Data Wu Jing sangat lengkap. Baik, aku akan segera ke sana. Kak Sheng, mana Kak Yu? Dia masih belum selesai dandan. Bukannya dia sudah turun? Sudah turun, tapi di bawah tidak ada siapa-siapa.
Yojin, kamu mau apa? Mau apa? Menikah denganku. Di bawah saksi langit dan bumi ini. Kita akan menjadi suami istri yang sebenarnya. Kamu benar-benar lucu. Aku lebih baik mati daripada. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Kamu adalah burung kenari yang aku pelihara sendiri. Jika burung kenariku patah sayapnya, maka hanya aku yang bisa memberikanmu perawatan dan dandanan. Kamu hanya milikku. Aku sangat senang, aku sangat ahli. Apa yang kamu lakukan, Yojin? Tidak tahu. Apakah akan sakit? Lepaskan aku, Yojin. Kamu gila. Lepaskan aku. Lepaskan. Cheng Yu, kamu tidak apa-apa? Pei Sheng, Dia milikku. Jangan harap kamu bisa membawanya pergi. Zhou Chen, Lihatlah dirimu sekarang, jadi seperti apa? aku sudah gila sejak tahu Cheng Yu akan meninggalkanku. Sejak itu aku gila. Lalu, bagaimana kamu memperlakukannya? Kamu berharap dia bersyukur padamu? Aku tidak bisa kehilangannya. Dia milikku. Yojin, jangan terus-terusan tersesat. Dan jangan memaksakan penderitaanmu pada orang lain. Lagi pula aku sudah kehilangan segalanya. Lebih baik mati daripada hidup dengan hina. Pei Sheng. Kalian berhenti berkelahi, lepaskan aku. Kalian tenang dulu. Cheng Yu, aku tidak akan pernah lupa hari kita bertemu. Kamu yang menyelamatkanku, memberiku kehangatan. Seperti orang yang hidup dalam kegelapan seperti saya. Bagaimana mungkin melepaskan satu-satunya cahaya ini? Yojin. Jangan terlalu percaya diri, saya benar-benar berharap. Saya tidak pernah bertemu denganmu. Kamu membenci Yosong. Tapi apa bedanya kamu dengannya? Kamu membencinya. Sementara itu, kamu menjadi seperti dia. Saya berbeda dengannya. Dia memperlakukan saya seperti itu hanya untuk memanfaatkan saya, sementara saya. Semuanya adalah cinta untukmu. Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Saat kamu menyelamatkan grup Hongye dulu, saya akui. Saya merasa sedikit bersyukur padamu. Tapi rasa syukur itu telah dihancurkan sedikit demi sedikit oleh cinta yang menyimpangmu. Dan kontrol yang menyimpang. Cinta yang menyimpang. Kontrol yang menyimpang. Lalu bagaimana seharusnya saya mencintai? Mengapa tidak ada yang pernah memberitahu saya? Cheng Yu, saya hanya ingin bersamamu. Apakah itu salah? Yojin. Baik penderitaanmu maupun penderitaannya. Mari kita hentikan semuanya di sini. Cheng Yu, saya. Yojin, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, jangan ganggu saya dan Pei Sheng lagi.
Cheng Yu, saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir. Jika dulu saya menghargaimu seperti Pei Heng, apakah kita bisa bersama? Sekarang membicarakan ini. Sudah tidak ada artinya lagi, Yojin. Sejak hari kamu mengontrol Cheng Yu. Sudah ditakdirkan kita tidak bisa bersama. Ketua Grup Wan Chuan, Yeo Song, telah dinyatakan bersalah atas pencucian uang, penggelapan pajak, dan menghasut pembunuhan. Direktur Eksekutif Grup Wan Chuan, Yeo Jin, telah dinyatakan bersalah atas beberapa kali masuk ilegal ke rumah orang lain dan menculik, serta melukai orang lain dengan sengaja. Manajer proyek, Wu Jing, telah dinyatakan bersalah membantu pencucian uang, ketiganya telah dikendalikan oleh polisi. Mereka akan menghadapi hukuman hukum. Ini bisa dibilang sudah selesai, mari kita minum bersama. Sebagai penutup yang sempurna. Perseleng. Menurut saya, ini disebut apa? Disebut karma. Orang tidak boleh melanggar batas hukum, benar kan? Tapi Nona Linshu ini, Mimeng kakap minerek, bakti-bakti yang diabarkan kepada kita. Cukup membantu. Untung semuanya berjalan lancar, pameran di Singapura juga sudah selesai. Kak Yu, apa rencanamu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya. Sebenarnya saat pergi ke Singapura kemarin, saya sudah mencapai kesepakatan dengan beberapa distributor luar negeri. Nantinya, kita akan mendirikan aliansi camilan lokal di luar negeri. Tidak hanya ada merek-merek terkenal, tapi juga produk-produk baru. Semua punya kesempatan untuk tampil di panggung yang lebih besar. Kalau begitu, camilan kita cepat bisa menguasai dunia. Berlebihan. Lau Pei, kamu harus terus berusaha. Cheng fokus sekali pada karirnya. Sepertinya tidak ingin menikah denganmu. Kak Yu, kita ini wanita karir, pria minggir. Saya tidak suka dengan perkataanmu yang hadir di sini. Meskipun ada anak-anak borjuis, tapi juga ada yang sangat berkualitas. Siapa? Misalnya Liu Zong kita ini kan? Liu Zong sangat hebat. Ekspresimu bagaimana? Apakah kamu tidak setuju dengan perkataanku? Aku bilang ya. Kak Yu sebentar lagi akan keluar negeri selama setahun, sedangkan aku adalah kepala grup Hongye. Nanti. Bicara hati-hati ya, aku pendendam. Lu Zong terlalu pantas dipukul. Pukul dia. Liu Zong, kamu bagaimana? Yakin? Ya, tentu saja, aku bilang. Akan mendorong Hongnya lebih tinggi dan lebih jauh. Aku tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Baik. Kalau begitu aku mendukungmu, kamu lakukan saja. Hal yang kamu sukai, di rumah ada aku. Aku tentu tidak khawatir dengan ketulusan Pei Zong padaku. Bisa datang menjengukku kapan saja, tapi uang tiket pesawatmu, aku tidak akan tanggungnya. Tidak masalah, kamu bisa menggantinya dengan cara lain. Cara apa itu? Ceritakan dong. Kamu fokus saja pada perencanaan karirmu. Sudah pegang tangan, suasana seperti ini, cium dong. Sayam dong. Kamu kenapa? Kamu serius? Sayam dong. Sudah cukup ya? Oke, mari bersulang. Mari bersulang untuk masa depan Hongye yang lebih baik. Oke, kalian sudah bekerja keras. Nanti saya akan memberikan bonus untuk kalian. Oke, mari kita akhiri dulu. Sampai jumpa. Masih bekerja ya? Kenapa? Kamu membuatku kaget. Coba masakan saya. Masak apa? Jangan pegang saya bukan anak kecil. Lalu kenapa? Saya hanya suka merawatmu. Kenapa kamu membuat begitu banyak? Coba mie 3 rasa, sup buah merah dan jamur putih, serta piring buah pilihanmu. Sangat enak. Setiap hari kamu bisa membuat variasi yang berbeda. Menurut saya, kamu menjadi CEO sayang sekali. Kamu seharusnya menjadi koki besar. Tidak bisa, saya hanya memasak untukmu. Jangan, saya tidak punya uang untuk membayar koki mahal sepertimu. Saya tidak kekurangan uang, kamu bisa membayar dengan cara lain. Setiap hari. Hanya bicara hal-hal yang tidak masuk akal. Beri saya buah naga.
Bagaimana? Enak? Sangat manis. Saya punya hadiah untukmu. Hadiah apa? Apa ini? Buka dan lihat. Kamu mengintip keranjang belanja saya, ya? Bukankah ini tas yang selalu saya inginkan? Mengosongkan keranjang belanja pacar saya adalah hal yang harus saya lakukan. Masih ada satu lagi. Apa ini? Kacamata hitam. Suka? Jangan-jangan kamu memberikan mobil untuk saya? Ya. Maukah kita mencobanya? Oke. Makan dulu. Ayo. Sup ini. Dan bunga kecil ini. Enak? Ternyata, mengemudi itu seperti ini rasanya. Saya cukup menyukainya. Senang kamu suka. Saya berharap kapanpun dan dimanapun. Kamu bisa seperti belajar mengemudi. Mengendalikan hidupmu dengan bebas. Tapi mobil ini sama dengan yang di rumah? Beli yang sama persis? Iya. Mubazir, meskipun dia bos besar, tidak boleh sembarangan menghamburkan uang seperti ini. Kalau begitu, cepatlah mengawasi saya. Mengawasi kamu? Apa hak saya untuk mengawasi kamu? Menikahlah dengan saya, seperti ini. Kamu bisa mengawasi saya. Menikah dengan kamu? Kamu tidak berencana. Begitu saja melamar saya, kan? Tidak. Bagaimana mungkin saya begitu ceroboh? Tapi, kalau suatu hari saya tiba-tiba terinspirasi dan melamar kamu. Kamu harus siap. Tidak apa-apa, kalau saya benar-benar belum siap. Saya akan menolak kamu di tempat lamaran. Tempat lamaran kan? Cukup satu orang yang dipermalukan. Mau membuat saya dipermalukan? Kenapa marah? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu melamar? Lamar saja. Lamar dong. Tuan Pei, apakah kamu bersedia menikahi Nona Cheng sebagai istri? Dan mencintainya, merawatnya, menemani, dan melindunginya. Seumur hidup, baik dalam sehat maupun sakit. Baik dalam miskin maupun kaya, apakah kamu bersedia? Saya bersedia. Demikian juga, Nona Cheng. Apakah kamu bersedia menikahi Tuan Pei sebagai suami, dan mencintainya, merawatnya, menemani seumur hidup? Baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam miskin maupun kaya. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia.
Mari kita bersama-sama memasuki penyampaian cinta, lempar buket bunga. Sini. Chen Su. Jadilah pacar saya. Setuju dengannya. Peluklah, jangan malu-malu.